Di hari pertama padat dengan materi-materi dasar dan penuh kejutan banyak hal. Di sini kita seremonial, kita pakai seragam, bener-bener perfilman, pelatihan. Di sini kita bakal ngedengerin dulu sesuatu. Salah satunya di subsektor film dan konten kreator. Beliau inilah salah satu penanggung jawabnya mungkin di acara kali ini. Beliau yang ngekoordinir semuanya dan lain sebagainya. Jadi pandu di buku. Sumpah salfok sebenarnya sama warna baju dinasnya. Soalnya warnanya pink. Kaget aja bisa warna pink ternyata baju dinas. Wow, kita hari ini belajar penulisan logline sinopsis. Nah, inilah dasarnya dimana tempat kita nyoba buat bikin skrip tuh di momen kali ini, di hari ini, dan nanti juga bakal disuruh. Ini sutradaranya. Inilah saudara dari semua film di komunitasnya beliau-beliau yang ngajarin ini. Sumpah, beliau keren banget. Mengadakan sebuah hajat laut. Kemudian terjadilah peristiwa hajat laut. Kemudian Aura saudaranya tuh kerasa banget, bener-bener wibawanya, gaya ngomongnya, tutur katanya, pemilihan diksinya, itu bener-bener emang layak sih dijadiin saudara. Dan beliau ini punya temen, kayaknya bestie karena ngobrol terus, yang dimana bestinya ini yang bakal ngajarin kita wardrobe, kosmetik atau make up. Dan ini keren banget, dua orang ini ketika saling ngobrol. menanggapi pertanyaan Pak Emin, sebenarnya Oh ya, aku lupa kenalin, ini Reja nih. Itu dua lagi, satunya Zakia yang kanan, yang kirinya ini Ayu. Dua orang teman sekelas, satu lagi adik kelas. Dan inilah yang ngajarin kita kosmetik. Pak Emin biasanya kalau mentreatment aktor untuk terlihat fresh, yaitu kita Udah itu kita makan siang. Jadi udah beres acara paginya. Hari kedua mengenai pensutradaraan dan lain sebagainya. Jujur di hari kedua ini gue cuma sampai sini doang ngeteknya karena gue lupa terlalu fokus sama yang dimana setelah ini tuh kita buat skrip. Langsung aja ke hari ketiga nih. Hari ketiga kita pelatihan perfilman. Di hari ini kita ngobrolin soal kamera, men. Kita ngobrol soal angel, ngobrolin soal ISO, shutter speed, pokoknya itu baik banget. Dan beliau ini, orang ini setelah acara ini besoknya dia langsung panggil ke Jakarta, dipanggil buat bikin film. Jadi beruntung banget masih bisa ngejelasin kita di hari ketiga ini untuk bisa merasakan vibes atau merasakan kerja di skala industri perfilman. Tahu gak sih kalau misalnya ini beliau nyampeinnya bener-bener daging, terus juga banyak banget, tapi punya waktu cuma 3 jam sampai 4 jam doang, sampai zuhur, sampai lunch. Saking padatnya, saking banyaknya materi yang dikeluarin, gue gak nyempet nyatet, gue cuma nyempet buat foto-foto materinya doang. Dan sampai sekarang masih menjadi koleksi galeri, belum disempet salin lagi. Karena setelah ini kita lunch, jadi bisa aja nih kita pindah langsung ke sesi kita diskusi, dapat kelompok buat bikin film besok. Benar sekali, ini pemandangan kita lagi nungguin kelompok kita dibagiin untuk bikin film. Pangonfirmasikan eta nu kelompok wawancara sedikit lah. Katanya kita diskusi, kita mau buat arah filmnya kemana, dan kita sepakat buat ke kolom gelis sama payung gelis. Jadi kolom tuh kayak sendal, tapi bentukannya tuh dari kayu. Dan alhamdulillahnya kita semua sekelompok nih. Konsepan ti awal? Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian nyadar gak sih kalau misalnya kita kayak senyum-senyum, ketawa-ketawa? Soalnya lucu banget, kita kan Gen Z, terus kita ngobrol sama bukan kakek, bapak-bapak yang umurnya, kalau mereka nyebutnya kita nih generasi setengah abad. Jadi ini ya kelompok ini disebutnya setengah abad production karena isinya yang dimana ya udah pada tua semua. Obrolan mereka, bercanda mereka, itu kita tuh nyimak dan lucu banget sumpah. Tanunya di karetan. Jadi lamun nincak taneuh teh henteu nyeblok, mebas. Sumpah yang gue notabene ini bukan orang Sunda tulen. Ya gue orang Sunda tapi nggak ngerti banget. Itu cuman iya aja. Pakai senal, pakai bakiak,
atau anu kadieuna jadi kolom gelis. Awalnya itu kegunaan teh. Setelah diskusi panjang lebar dan kita udah punya apa yang bakal kita mau buat gitu, udah fix siapa aja yang bakal bikin skrip, sutradaranya. Gue di sini jadi Astrada ya, cuman ngawasin saudara, lebih tepatnya ngeliatin saudara doang sih. Setidaknya gue bisa belajar dari saudaranya. Kita akan langsung proses pembuatan filmnya. Ceritanya kita janjian di suatu tempat yang dimana itu deket sama pembuat kelomnya atau sendalnya. Langsung kita disuruh ke sana. Ini teman-teman pada nunggu, kita semua janjian di sini nih. Ini sebenarnya tuang bubur tapi nggak apa-apa lah. Di tempat ini kita briefing, ngobrolin rencananya mau gimana dan arahan dari Pak Sutradara kita yang lagi pegang kertas nih, dengan arahan dari Pak kameramen. Ini pakai kameramen. Si audio di dia ya jeung filter. Butuh audio berarti iya nya kasih kenapa. Momen inilah yang paling tunggu-tunggu, yaitu melihat device-nya orang-orang pro player buat film. Ini teman-temanku, yaitu temanku kayak biasa. Dan kita lagi mendengarkan Pak Sutradara sedang memberikan arahannya. Bukan konsep lah, intinya gambaran video yang ada di kepala saya. Tapi saya tetap akan sangat terbuka bila video. Karena kamera cukup dan kita udah siap, udah prepare, tinggal datang ke lokasi. Kita lagi prepare pematangan dan kita akan langsung cus. Oke, kita berkesempatan, kita sedang project lapangan, kita ngetek dan saya di sini. Beruntungnya tempat kita briefing sama lokasi narasumbernya itu nggak terlalu jauh, deket sih sebenarnya, jalan sedikit, lewatin selokan, udah gitu nyampe ke rumah narasumbernya, yang dimana beliau tuh udah tua loh. Beliau ini udah lama buat kelom, dari zaman masih rame buat ekspor ke Singapura, banyak negara, dan sekarang udah sepi. Maka dari itu kita akan buat rame lagi dengan membuat film. Kameramen kita, beliau namanya kalau nggak salah Kang Ibe. Beliau ini pengalamannya baik banget, dari mulai buat film dari sana ke sini, dari hulu ke hilir, sumpah keren banget dengan angel-angelnya, skill-skillnya. Yaitu Reja, dia kegeran dikira lagi gua rekam padahal nggak rekam dia. Jadi beliau tuh asistennya kameramen. Ini prosesnya. Ternyata proses pembuatan film tuh ya harus ngebuat orang yang nggak pernah jadi aktor atau narasumbernya itu seolah-olah jadi aktor gitu. Kita minta tolongin atau suruh-suruhin kesini kesana buat footage ini. Sabar sebentar, mukanya nggak boleh kayak gini, tolong arahnya ke sini, matanya jangan ngeliat ini, jangan ngeliat kamera, harus natural. Dan itu perlu perjuangan. Tapi beliau yang dimana bapak ini, narasumber ini, sangat ingin dan sangat senang hati bahkan kita minta tolong tuh, karena beliau mungkin berpikirnya juga semoga aja dengan dibuatkannya film orang-orang makin tertarik lagi sama kelom. Di tempat pertama kita sudah selesai, kita akan menuju tempat kedua yang dimana ini juga masih kelom gelis, cuman lebih banyak varian yang bisa dilihat. Oke, itu temanku, asisten kameramen, ini aktor yang gak terlalu kepake. Lokasi kedua kali ini cukup jauh dari lokasi pertama. Itu Tugu sih, meskipun gak terlalu kelihatan. Jadi kita bakal ke tempat yang dimana produksinya lebih bervariasi, lebih modern kelihatannya dibanding bapak sebelumnya, tapi tetap lebih sepuhan bapak sebelumnya. Dan kalian tahu tempat ini keren banget variasi kelomnya. Untuk pengambilan gambar, wow, ini pabrik, ini kayak tempat yang jualnya gitu. Ternyata si ibu yang ngejualnya ini pun merasakan kalau misalnya market kelom ini udah nggak rame lagi. Dulunya rame banget, karyawannya sampai 20, sekarang berkurang sampai 4, bahkan yang 4 itu juga banyak nggak dikerjain ya karena nggak ada pesanan. Jadi ini tuh agak ke dalam ruangannya. Beliau juga buka bengkel mungkin karena yang kelomnya udah terlalu sepi ya. Dan ngelihat vibesnya sih asli, ini vibes bener-bener zaman-zaman terdahulu ya. Untungnya kameramen sama sutradara kolaborasi ide mereka dan kita buat ya video-video estetik seperti ini yang beliau kepikiran tiba-tiba. Ini Reja nih asli kece banget, mingkem ya kan ya.
Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran, jadi bakal kayak buat transisi elegan gitu. Sebenarnya variasi dan ukuran itu banyak banget, unik-unik, bervariasi. Sayangnya nggak kesorot karena terlalu fokus sama produksi. Langsung aja nih kita pindah. Kita lagi persiapan buat ke lokasi terakhir yang dimana kita bakal ke alun-alun. Ya temanku ini Zakia jadi aktornya yang ntar bakal make clown gelis di kakinya. Di sini kita ngambil footage kayak ya estetik, ini slow motion sih, dan banyak pokoknya. Dan saking capeknya gue nge-tag banyak footage buat konten ini, jadi mohon maaf banget kalau cuman dikit karena lupa, udah sore juga, udah mau hujan, ya pokoknya malah jadi yaping gue. Tuh kan hujan, apa gue bilang, untungnya aja masih bisa neduh, nggak kehujanan lah setidak-tidaknya. Jadi ini udah sore banget. Alhamdulillahnya kita berhasil pulang meskipun 5:30. Lanjut aja lah ke hari besok. Hari kelima, cewek banget. Hari kelima guys, ini penutupan sekaligus nanti kita nonton. Kata-kata hari ini, Apa tuh? hidup nggak asik. Terserah aja lah lo mau ngomong apa. Yang pastinya di sini kita cuman buat nonton sama ada pengumuman evaluasi dari ketua kita Kang Edi. Jadi kita tinggal nunggu nih, lagi diedit sama editor berkelasnya. Sambil nunggu kita berbincang asik, sedap berat berdaging lah. Karena Reja nih beliau sangat puitis orangnya, dijuluki Dilan KW. Karena kita bosen ya kita cuma nungguin terus sampai akhirnya jeng. Saya sedikit Sekarang lagi penutupan dan menarik banget, penyampaiannya menarik banget. Untuk kita semua, salam sehat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kalau misalnya bakal ada pelatihan selanjutnya dan kita akan continue. Iya, ini setengah Gak cuma ini di ya, sini saya doang. mah setengah. Setelah lama menunggu, udah hampir 2 jam kita nunggu, akhirnya udah selesai videonya. Kita akan langsung nonton hasil karya kemarin. Oh iya. Stop on. Lihat itu dia, Saya operator. Adobe Man. Nih. Oh, Mang Abel. Pintu teater 7 ditutup. Wilujeng Nyakseni. Tepuk tangan. Riser Son. Bodoh, ini yang kita. Kece. Itu masih openingnya guys. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman komen mau semua yang banyak tuh, ntar aku kasih nonton fullnya. Setelah ini kita langsung evaluasi. Ya ini hari terakhir, penuh banyak obrolan, bincangan, terus ngobrol apa aja yang terjadi kemarin di lapangan, canda tawa gitu kan. Udah pada lelah semua. Meskipun ini masih jam 1, masih pada zuhur, pada Jumatan kita langsung ngobrol-ngobrol. Dan juga ntar langsung dari Akang Edinya yang nutup. Sebenarnya di sini selain dapat ilmu juga dapat relasi. Beliau ini semua nih sepuh-sepuh keren asli. Thank you so much teman-teman untuk eventnya. Semua ketemu lagi di event selanjutnya. So see you.